Khairul Umam dengan NIM D03219011 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Benchmarking pada Satuan Pendidikan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian benchmarking pada satuan pendidikan. Benchmarking adalah metode perbandingan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu sebagai organisasi sehingga mendapatkan mutu terbaik. Awal mula benchmarking dilakukan di lingkup bisnis yang dalam praktiknya sebuah perusahaan dan seorang pengusaha menerapkan perbandingan dengan perusahaan lain yang lebih unggul, mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan yang unggul dan dapat dilaksanakan dalam perusahaan yang akan diperbandingkan. Istilah benchmarking dalam pendidikan secara tidak langsung menunjukkan pengukuran. Pengukuran boleh dijelaskan dengan cara praktik internal dan eksternal. Juga dapat dibedakan dalam satu pernyataan yang signifikan. Benchmarking tidak hanya merupakan suatu penyelidikan untuk menentukan praktik apa yang sedang digunakan untuk memastikan efektivitas dan kemungkinan terjadi superioritas dan praktik-praktik yang ingin dicapai metris. Benchmarking tidak hanya merupakan pengkajian kompetensi, tetapi merupakan suatu proses penentuan aktivitas dan pemimpin dengan mengukur hasilnya. Begitu juga halnya kepala madrasah menjalankan benchmarking agar bisa menunjukkan dan membawa perubahan. Selanjutnya, manfaat benchmarking pada satuan pendidikan. Secara umum, manfaat yang diperoleh dari benchmarking dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan budaya. Memungkinkan suatu pendidikan dengan menetapkan target kerja baru yang realistis, berperan meyakinkan setiap warga sekolah akan kredibilitas target, serta berkembangnya budaya mutu karena perbaikan mutu secara terus-menerus. Kedua, perbaikan kinerja, misal mempertegas visi misi lembaga pendidikan tersebut. Kedua, perbaikan kinerja, yaitu membantu satuan pendidikan untuk mengetahui adanya kesenjangan tertentu dan kinerja dan untuk menunjuk proses yang akan diperbaiki. Kalau kinerja terbaik untuk meningkatkan mutu sudah diketahui dan dapat diangkat, maka satuan pendidikan tidak perlu mendapatkan metode perbaikan yang memerlukan proses yang sangat lama. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Menerapkan dasar bagi pelajar, yaitu warga sekolah menyadari adanya kesenjangan antara yang mereka kerjakan dengan sekolah lain, tempat menggali pengalaman dengan jenis pekerjaan yang sama, adanya keterlibatan semua pihak dalam memecahkan permasalahan sehingga sumber daya manusia mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah benchmarking pada satuan pendidikan. Yang pertama, pembanding, yaitu untuk mengidentifikasi organisasi sekolah yang harus dicontoh serta menentukan organisasi mana yang akan dijadikan dalam melakukan benchmarking. Untuk yang kedua, analisis dan adaptasi, yaitu dengan melakukan refleksi mengapa organisasi atau sekolah Anda memperoleh hasil yang kurang baik serta organisasi atau sekolah lain berhasil lebih baik. Untuk yang ketiga, yaitu evaluasi. Evaluasi sangatlah penting dalam kegiatan apapun karena dari situlah akan dapat dirumuskan suatu tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, rencanakan dan implementasikan, yaitu memikirkan secara waspada dengan tindakan apa yang perlu dilakukan. Komunikasikan, sosialisasikan alternatif terbaik pada semua warga sekolah. Dukungan dan lakukan tindakan yang telah dirancang untuk mencapai perbaikan. Jenis-jenis benchmarking. Ada 2 jenis benchmarking antara lain, yaitu benchmarking internal dan benchmarking eksternal. Benchmarking internal adalah usaha yang akan memperbandingkan standar antara jurusan, fakultas, dan unit institusi. Internal benchmarking biasa dilakukan antara program studi pada suatu sekolah tinggi atau antara unit prodi jurusan kerja pada suatu sekolah itu